Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 057. Rahmi yang tidak ingin berdebat dengan Algaskar dan berakhir akan kalah, dia memutuskan untuk minum saja susunya, toh dia juga capek ingin istirahat jadi tidak apa-apa kalau mengantuk. Benar saja belum juga 5 menit Rahmi meminum susu, dia sudah menguap dan itu disadari oleh Algaskar. Udah ngantuk. Yuk ke kamar, ajak Algaskar tapi Rahmi menggeleng tidak mau, dia masih mau menonton film action yang sebentar lagi selesai, dia akan melihat. Sampai habis baru tidur, Algaskar hanya mengikuti saja. Ya udah sini senderan, Algaskar menarik kepala Rahmi untuk bersandar di dadanya. Algaskar yang tidak merasakan pergerakan Rahmi lagi, menoleh dan melihat Rahmi sudah tertidur nyenyak. Lah tidur, katanya mau lihat sampai habis, heran Algaskar, dia tidak melanjutkan lagi film itu. Setelah mematikan televisi dia menggendong Rahmi dengan pelan takut dia terbangun, lalu berjalan ke arah kamar dan membaringkan di kasur. Algaskar mengecup kening Rahmi sebagai ucapan selamat malam, lalu ikut naik dan berbaring di samping Rahmi sambil memeluknya. Good night sayang, love you, bisik Algaskar di ambang kesadarannya. Lalu terlelap, menyusul Rahmi. Keesokan harinya, terdapat 2 laki-laki parubaya di sebuah ruangan, terlihat perbincangan serius di antara mereka, terbukti dengan wajah serius mereka, dan wajah datar. Salah satu di antara mereka. Jadi apa yang ingin kau bicarakan? Tanya laki-laki datar itu memulai. Saya ingin bertemu dengan pengacara saya, jawab laki-laki satunya. Untuk apa? Saya ingin menulis warisan dan sebuah wasiat untuk putriku, jawab laki-laki yang terlihat sangat kurus, badan kekarnya dulu sudah terlihat mengurus, wajahnya semakin tua. Karena beban pikiran. Dia tidak butuh hartamu, sinis laki-laki satunya. Itu bukan harta saya, tapi memang harta miliknya, jelas laki-laki itu. Saya akan tanyakan dulu, apakah Rahmi mau menerimanya, ujar Mando. Ya, yang berbicara adalah Mando dan Aditya Aksara. Mando memang sudah kembali dari perjalanan bisnis, seperti yang dia katakan kemarin, bahkan kemungkinan dia sampai pagi. Tapi saat di perjalanan pulang ke mansion dia dihubungi oleh salah satu anggotanya, dia mengabari bahwa Tuan Aksara ingin bertemu dan berbicara dengannya. Awatnya Mando tidak ingin, dia masih membenci laki-laki yang berstatus mantan adik iparnya, dan ayah dari keponakannya yang dia anggap sebagai putri kandungnya. Tapi saat tahu bahwa yang ingin Tuan Aksara bahas adalah Rahmi, dia memutuskan untuk ke markas terlebih dahulu, dan disinilah mereka di sebuah ruangan di aula markas, bukan ruangan Marco karena ruangan itu tidak sembarang orang boleh masuk. Tidak perlu, karena semua aset yang orang tahu sebagai milik Aksara adalah atas nama Amira. Dulu sebelum ayah Adi Surya menikahkan saya dengan Amira dan membantu perusahaan keluarganya saya, ayah Adi Surya sudah memberi syarat bahwa semua aset atas nama Amira, dan itu tidak bisa diganti kecuali untuk darah dagingnya sendiri, atau keluarga Adi Surya, dan sekarang ada Rahmi, saya akan memindahkan agar nanti tidak ada perdebatan lagi. Tapi Rahmi tetap harus tahu masalah ini. Kita bahas lagi setelah Rahmi dan pengacara saya datang, saya kembali dulu, pamit. Tuan Aksara. Tidak perlu. Masuklah ke dalam kamar itu, untuk istirahat kamu bisa kembali setelah urusan nanti selesai, jelas Mando. Dia tahu sekarang Tuan Aksara tidak sedang sehat, bukan berarti Mando memaafkan, tapi dengan rasa penyesalan itu sudah membuat Aksara terlihat enggan untuk hidup. Baik, terima kasih, ujar Aksara lalu berjalan ke sebuah kamar yang terdapat di dalam ruangan itu. Aksara sudah beberapa hari tidur dengan beralaskan lantai dan dinginnya penjara, tapi rasa penyesalan tidak membuat dia merasakan itu semua. Untuk menebusnya pun rasanya tidak ada jalan, saat mengingat semuanya tidak ada alasan untuk Rahmi memaafkannya, dan dia memaklumi itu. Rahmi sudah bersiap menggunakan seragam sekolah,
Tinggal menunggu Algaskar selesai bersiap karena mandi terakhir. Dan Rahmi sudah duduk di meja makan menunggu Algaskar untuk sarapan bersama. Tak lama Algaskar keluar, dengan seragam sekolah yang tidak bisa dikatakan rapi, bagaimana tidak. Baju seragam keluar, tidak menggunakan dasi, kancing baju bagian atas terbuka, dan rambut yang berantakan. Rahmi yakin jika gadis-gadis di luar sana yang melihat Algaskar sekarang, mungkin mereka sudah berteriak histeris karena terpesona. Rahmi menatap kesal ke arah Algaskar yang berjalan ke arahnya sambil mengacak rambut yang setengah basah. Kenapa? Kening Algaskar mengerut melihat wajah kesal sang kekasih. Tanpa merasa bersalah dan mencari tahu alasan sang kekasih kesal, dia mendaratkan satu kecupan di puncak kepala sang kekasih, lalu duduk di kursi yang saling berhadapan. Al, panggil Rahmi. Algaskar mendongak mendengar panggilan Rahmi, tapi tetap melanjutkan. Makanya, lo mau ke sekolah dengan penampilan begini? Tanya Rahmi. Emang kenapa penampilan gue salah? Tanya Algaskar menilai penampilannya sendiri, dia selalu berpenampilan seperti ini. Kenapa sih sayang? Heran Algaskar malah menyodorkan sesendok sarapan ke mulut Rahmi, dan langsung diterima oleh gadis itu. Nggak apa-apa, lalu mereka melanjutkan sarapannya karena mereka sudah hampir terlambat. Setelah sarapan mereka bersiap-siap untuk berangkat, tapi sebelum itu Rahmi menahan Algaskar lebih dulu, membuat Algaskar bingung. Masukin seragam lo dalam celana, perintah Rahmi. Algaskar menatap heran Rahmi. Cepat. Algaskar malah ingin menjahili sang kekasih, sepertinya dia ingin balas dendam karena dikerjai kemarin. Nggak mau ah, gini aja biasanya kan gini juga, tolak Algaskar. Masukin Al, gemas Rahmi melihat keras kepala kekasih tampannya. Algaskar menahan tawa melihat muka kesal sang kekasih yang menurutnya menggemaskan. Sabar sayang, kita belum sah, goda Algaskar. Rahmi melotot kemudian memukul bahu Algaskar. Ingat, hanya Rahmi yang berani memukul seorang Algaskar, ketua Alistair. Au, sakit sayang, ujar Algaskar pura-pura sakit. Masukin nggak? Geram Rahmi melihat Algaskar yang tidak mau menurut. Negak ah, entar nggak keren lagi. Kenapa? Takut entar nggak ada yang fans lagi. Takut cewek-cewek pada nggak suka. Tanya beruntur Rahmi. Algaskar dengan santai mengangguk membenarkan. Rahmi menatap kesal Algaskar, kemudian tidak lagi berbicara. Dia mendiami Algaskar. Rahmi meninggalkan Algaskar dan berlalu keluar. Algaskar melotot melihat sang kekasih pergi begitu saja. Dia panik tidak menyangka Rahmi akan semarah itu, padahal hanya berniat usil. Sayang, lo marah? Tanya Algaskar hati-hati, dia takut Rahmi beneran mendiaminya. Dia tidak bisa. Rahmi tidak menyahut, dia terus berjalan ke arah pintu apartemen. Algaskar yang tidak ingin Rahmi pergi dalam keadaan marah langsung mengejarnya. Hei, jangan marah dong sayang, bujuk Algaskar memegang tangan Rahmi yang berniat membuka pintu. Gue nggak marah, elak Rahmi. Gue cuma bercanda tadi, mana ada gue takut nggak disuka cewek-cewek, gue cuma takut nggak disuka sama lo, jelas Algaskar mencoba membujuk sang kekasih. Oh, jawab singkat Rahmi, membuat Algaskar semakin uring-iringan. Sayang, jangan marah dong, gue kan cuma bercanda, rengek Algaskar yang tidak mau. Rahmi marah. Rahmi cuek. Sayang maaf, ujar Algaskar menunjukkan muka memelas. Rahmi merasa gemas melihat tingkah Algaskar yang berusaha membujuknya. Beginikah seorang ketua geng motor terkenal yang ditakuti? Bagaimana kalau orang-orang tahu dan melihat kelakuan seorang Algaskar? Saat Rahmi ingin menjawab tiba-tiba ponselnya berbunyi. Rahmi melihat yang ternyata sang papi,
Saat akan mengangkatnya tiba-tiba Algaskar menyelah. "Siapa sayang?" tanya Algaskar yang mulai posesif. Rahmi menghela nafas melihat Algaskar yang seolah lupa kalau baru saja membuatnya kesal. Tapi Rahmi tidak membalas, dia masih ingat gimana Algaskar tadi malam saat dia mengerjainya. "Papi, gue angkat dulu." Rahmi berjalan kembali ke sofa untuk mengangkat telepon. Algaskar mengekor di belakang seperti anak ayam. "Sayang ikut." Rahmi tidak peduli, dia dengan segera mengangkat panggilan dari Mando. "Halo Pi." "Halo sayang, kamu di mana?" tanya Mando. "Aku masih di apartemen Alpi," jawab Rahmi. "Kok belum berangkat? Ini udah telat loh." "Lia Pi, ada masalah tadi sedikit," balas Rahmi, tidak menjelaskan yang sebenarnya. "Oh iya, ada apa?" Papi hubungin Rahmi. Lanjutnya bertanya. "Ada yang mau Papi bicarakan, dengan ayahmu juga. Papi mau minta kamu datang ke markas nanti pulang sekolah," jelas Mando. Rahmi penasaran Papi dan ayahnya mau bicara soal apa. Dia menoleh ke arah Algaskar. Yang dibalas tatapan bertanya oleh Algaskar, tapi Rahmi tidak menanggapi, dia kembali fokus dengan sang Papi. "Ya udah Pi, nanti Rahmi ke sana," balas Rahmi. "Lia, Papi tunggu." Kemudian Mando mematikan sambungan. "Ada apa?" tanya Algaskar setelah melihat Rahmi selesai menelpon. "Papi minta ke markas, dia ada yang dia omongin sama ayah juga," jawab Rahmi. "Kita udah telat sayang," ujar Algaskar melihat jam tangannya. Rahmi menoleh dan meraih tangan Algaskar untuk melihat jam, dan matanya langsung melotot melihat jam sudah menunjukkan pukul 8. "Astaga, lo sih bikin kesel, telat kan kita. Coba kalau lo langsung turutin omongan gue tadi, nggak perlu iseng, terus pakai sok cakep lagi," omel Rahmi, membuat Algaskar meringis. Jarang sekali Rahmi mengomel, bukan jarang bahkan tidak pernah. Entah Algaskar harus merasa senang atau sedih, dia satu-satunya orang yang pernah Rahmi omeli. Tidak pernah mengomel, tapi sekalinya mengomel Algaskar jadi ciut. "Ya terus gimana sayang?" tanya Algaskar hati-hati. "Pakai nanya kenapa? Ya udah telat mau gimana?" kesal Rahmi. "Maaf sayang, janji nggak bikin kesal lagi." Ampun, Algaskar takut Rahmi masih marah. "Udahlah, udah telat juga. Jadi gimana, jadi pergi nggak?" Algaskar tahu suasana hati Rahmi belum membaik. Dia juga heran tidak biasanya sang kekasih akan bersikap begitu dan suka mengomel. Biasanya kalau dia kesal dia hanya akan mendiami Algaskar. "Sayang tanggal berapa?" tanya Algaskar, bukannya menjawab malah bertanya balik. 21, jawab singkat Rahmi. Algaskar yang mendengar itu langsung mendekat ke arah sang kekasih. Dia tiba-tiba mengusap perut sang kekasih. "Sakit ya ayang?" tanya Algaskar masih mengusap perut Rahmi. "Enggak, apaan sih?" Rahmi ingin melepas tangan Algaskar, tapi langsung ditahan oleh Algaskar. "Mampus, kenapa gue nggak periksa dulu baru usilin dia?" Susah bujuknya ini. "Dia kan kalau datang bulan bisa jadi macan," guman Algaskar dalam hati. Dia menyesal tidak lihat tanggal dulu. Untungnya dia sudah tahu bagaimana cara menghadapi Rahmi saat datang bulan. Algaskar harus selalu bersikap lembut dan sabar, walaupun akan lama membujuk, tapi kalau Algaskar selalu membalas lembut, Rahmi akan lulus sendiri. Sayang, kan udah siang, nggak usah masuk ya, nanti perut lo sakit lagi. Ganti baju aja terus istirahat. Kalau udah enakan kita ke markas Papi, bujuk Algaskar lembut, seolah tidak cocok dengan wajah datarnya. Rahmi hanya menjawab dengan dingin. Algaskar dengan sabar membawa Rahmi kembali ke kamar. Dia dengan telaten membantu Rahmi duduk lalu mengambil baju untuk Rahmi di lemari. "Sayang ganti dulu," tanpa menjawab Rahmi mengambil baju di tangan Algaskar lalu masuk ke kamar mandi.
Untung gue langsung sadar kalau ada yang aneh, gue pesenin makanan sama cemilan deh. Setelah Algaskar berhasil menidurkan Rahmi, dan kini sudah terbangun dengan suasana hati yang membaik, Rahmi sudah tidak mengingat lagi masalah tadi pagi. Dia sudah kembali manja dengan sang kekasih, bahkan semakin manja karena sedang datang bulan. Buktinya, dia sedang berbaring di atas ranjang, dengan memeluk Algaskar yang bermain ponsel. "Sayang gak mau bangun tanya Algaskar dengan mengusap kepala sang kekasih. "Enggak, gini aja," tolak Rahmi semakin mengeratkan pelukannya, bukannya risih atau kesal. Algaskar malah senang, jarang-jarang kan Rahmi mau manja begini dengan dirinya. "Ya udah, jadi kapan kita mau ke markas papi? Sekarang udah jam berapa?" tanya Rahmi mendongak menatap Algaskar. "Udah siang sayang, bentar lagi jam 12, jawab Algaskar, mendaratkan ciuman di kening Rahmi. "Gue siap-siap dulu deh, terus kita ke sana," ujar Rahmi beranjak dari sana. Algaskar jadi kecewa karena sang kekasih melepaskan pelukannya. Tahu gitu dia tadi bilang masih jam 7. "Lo mau makan apa? Gue pesenin, kita makan dulu sebelum berangkat," tawar Algaskar. Rahmi menoleh berpikir sebentar ingin makan apa. "Gue mau chicken katsu, sama sosis bakar," pesan Rahmi. Algaskar mengangguk, menuruti keinginan Rahmi. "Pakai nasi juga yal?" bukan pertanyaan, karena Algaskar tidak ingin dibantah. Rahmi yang melihat Algaskar tidak butuh jawabannya, hanya diam saja, karena walau dia menolak, Algaskar tidak akan peduli. Lalu Rahmi masuk untuk bersih-bersih dan ganti baju. Kini sepasang kekasih itu sudah rapi dengan penampilan masing-masing. Kali ini mereka tidak lagi seperti tadi malam yang terlihat lucu. Mereka kembali ke mode datar dan badas. Mereka sangat serasi dengan jaket dan celana jeans hitam, dipadukan dalaman kaos dan sepatu putih, dan satu lagi sepatu mereka couple. Tentu saja Algaskar yang membeli. "Kok penampilan kita sama?" ucap Rahmi saat sadar ternyata mereka berpenampilan sama. "Gue sengaja ngikutin lo sayang," jawab santai Algaskar. "Ini sepatu juga sama." Rahmi melihat sepatu yang dia dan Algaskar pakai. "Gue kan belinya couple," jawab Algaskar lagi. "Jangan bilang semua baju yang lo beli buat gue couple." Selidik Rahmi menatap Algaskar. "Ya enggak lah sayang, gue beliin lo dress masa gue juga beli," balas Algaskar tidak habis pikir dengan sang kekasih. "Siapa tahu aja, lo juga beli dress." Rahmi mengedikkan bahu, menatap Algaskar aneh. "Kenapa natap gue gitu?" tanya Algaskar melihat Rahmi menatapnya seperti memikirkan hal yang aneh-aneh. Bukannya menjawab, tiba-tiba tawa Rahmi pecah. Algaskar jadi heran, ini kekasihnya. "Bukan sih, perasaan gak ada yang lucu, kenapa ketawa ngakak gitu?" "Sayang lo sehat kan?" tanya Algaskar waspada. "Lo kira gue gila?" kesal Rahmi setelah menghentikan tawanya. "Gue cuman bayangin gimana kalau lo pakai dress." Rahmi kembali tertawa merasa geli sendiri membayangkan seorang Algaskar yang bertubuh tinggi kekar memakai dress. Perut Rahmi sampai kram. Tertawa membayangkan itu. Giliran Algaskar yang kesal, yang benar saja masa dia pakai dress, membayangkan saja. Dia sudah bergidik ngeri. "Sayang udah dong, gue jadi ngeri sendiri kalau bayangin." Algaskar kesal tapi tidak bisa marah dengan sang kekasih. Coba saja kalau itu orang lain, sudah Algaskar buat bungkam mulutnya sampai tidak bisa lagi berbicara. Tapi sayang sekali ini kekasihnya, ngambek saja. Algaskar sudah ketat-ketir. "Hahaha astaga, perut gue." Rahmi sekuat tenaga menghentikan tawanya. "Makanya nggak usah bayangin aneh-aneh," gerutu Algaskar mengusap perut sang kekasih. "Mana lagi hai terus ketawa sampai sakit perut. Abisnya lo lucu banget,"
Rahmi terkekeh menanggapi raut kesal sekaligus lucu menurut Rahmi. Lucu apaan? Yang ada ngeri, kesal Algaskar. Ulu-ulu, jangan ngambek dong sayang, bujuk Rahmi menul-noel pipi Algaskar, dan Algaskar hanya bisa pasrah diperlakukan seperti anak kecil oleh kekasihnya sendiri. Ting-tong bel apartemen Algaskar berbunyi, mereka menghentikan obrolan. Siapa? Tanya Rahmi pada Algaskar. Nggak tahu, sepertinya makanan kita udah datang, gue cek dulu. Algaskar berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah pintu.